Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ini sudah ada Kak Faris, Kak Hilmi, Kak Dafa, Kak Nio, Kak Aidin, Kak Husen, Kak Davi, Kak Bensa, Kak Eja, Kak Firan, Kak Askia, Kak Aya, Kak Nami, Kak Kansa, Kak Fatir, Kak Aiman, Kak Alvaro, Kak Kenan, dan Kak Arlin. Ini maaf yang bernama Hafiz Abdul Aziz. Diganti namanya dulu ya, Kak. Nama kamu udah bunyi. Baik, teman-teman silakan diaktifkan kameranya dan di-unmute karena kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh leader of pray dari kelas 6A, 6B, dan 6C. Silakan leader of pray disiapkan. Kak Dafa, Kak Nio, Kak Husen. Siapa? Sikap Siap. sikap berdoa. Tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Siap Membaca doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim. Ifhana babbana bil Qur'anil Nasrun minallahi wa fatun qarib. Fabashiril mu'minin. Allahumma wa ajal fi lisani wa sahbi sadri wa stamil bihaulika wa quwwatik fa innahu la quwwata illa billah wa innahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu liijabati salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah bertemu Senin lagi nih, nggak kerasa. Nanti teh udah akhir pekan aja. Nanti ketemu Senin lagi, akhir pekan lagi. Nggak kerasa ya teman-teman, nanti teh ujug-ujug ujian aja. Udah siap ujian belum ini? Entah. Harus sudah siap atau kalau belum berarti nggak mau masuk ke SMP ini mah. Harus sudah siap, semangat. Karena materi ujiannya nanti juga materi yang udah dipelajari di kelas 4 dan 5.
Seperti bangun, kalau misalnya matematika kayak bangun ruang. Gitu. Udah pernah belajar kan? Udah. Ya. Terus kalau di IPS-nya ada tentang G30 SPKI. Udah pernah belajar belum? Udah. Iya, materi-materi yang udah pernah dipelajari. Baik teman-teman, Bu Asti ingatkan kembali, hari ini agenda kita itu yang pertama, sholat duha bersama-sama secara virtual via Zoom. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan penjelasan PBL tahap 2 bagian 2, nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Dery. Lalu yang selanjutnya itu ada materi SBDP tentang patung dan tari daerah. Sebelumnya teman-teman di kelas 4 atau kelas 5 udah pernah belajar tentang patung belum? Lupa, Bu. Belum. Kalau misalnya tari, Udah. udah. Tapi di kelas 6 ini materinya tentang pola lantai. Di kelas berapa teman-teman belajar tentang pola lantai? 5. Kelas 5. Iya. Jadi materinya pengulangan ya. Terus nanti dilanjut pengisian evaluasi dan dilanjut lagi pembelajaran UMI. Khusus untuk kelas 6A nanti yang bosnya akan share screen jadwalnya jam 1 atau jam 13.00 itu akan ada PSTC, Parent Student Teacher Conference. Jadi nanti ada pertemuan antara guru, orang tua, dan siswa. Jadi yang siswanya ada di jadwal tersebut nanti harus ikut Zoom. Kalau misalnya orang tuanya jauh juga, orang tuanya ikut Zoom dengan akun sendiri, siswanya ikut Zoom dengan akun sendiri. Dan nanti bertemu di Zoom bersama dengan Bu Asti. Seperti itu. Untuk kelas 6A. Yang hari ini kalau nggak salah ada 5 orang, nanti Bu Asti akan share screen jadwalnya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan awali dengan sholat duha bersama-sama. Silakan teman-teman sudah mengambil wudhu dan menyiapkan sajadahnya. Udah. Kalau Ahwat udah menyiapkan mukenanya. Mas. Iya. Baik. Kalau sudah, silakan berdiri siap-siap untuk sholat duha. Silakan berdiri, teman-teman. Wow, Faro udah Alvaro. Nio udah megang-megang bendera aja itu. Itu buat presentasi, bukan Nio? Tapi kan itu nggak termasuk ke ASEAN. Jerman, Eropa nggak sih? Oke, silakan berdiri. Yang sudah sholat duha, silakan aktifkan kameranya dan di-unmute. Untuk mengikuti pelafalan surat-surat di sholat duha. Bacaan-bacaan, sorry. Sudah siap semuanya? Siap semuanya. Yes, Denis, terima kasih. Terima kasih. Oke, niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Allah Akbar. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya Min khataaya ma barat.
Allahumma naqqini min من khataaya خطاياي kama كما yunaqqa الثوب أبيض من الدنس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Syamsi wa duhaha. Wallaili idza saja. Wannahari idza jallaha. Wallaili idza yaghshaha. As-samaa'i idza عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdini wa'afini Allahu akbar. Subhana rabbi Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa amal yatim fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Allahu Akbar. Akbar. Subhanallahil azim. Azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Sami Sami Allahu wa hamidah. hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la. Subhana Subhanallahil rabbiyal warzuqni wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. a'la. Subhana rabbiyal Allahu Akbar. Kuni war Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum وعلينا وعلى عباد الله الصالحين Asyhadu an أشهد la أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama كما على إبراهيم wa ala ali Ibrahim ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala آمين إنك حميد مجيد Majid. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam wa min من azabil عذاب qabr wa القبر min ومن fitnatil فتنة mahya المحيا wa min فتنة المسيح الدجال Assalamu alaikum عليكم ورحمة warahmatullah. الله Assalamu السلام alaikum عليكم warahmatullah. ورحمة الله wabarakatuh. Oke, disiapkan teman-teman. Yuk, leader of pray-nya. Yuk. Ya, dipersilakan leader of pray dari masing-masing kelas untuk memimpin pembacaan doa setelah salat duha. Saya bersikap, Siap. sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya didekati yang membaca doa. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha Duha abauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudrata wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana akhiran fayassiruhu
wa in kana kana haruman fatahhiruhu wa in kana ba'idan faqarribuhu bihaqqi duha'i duhaika wa wa baha jamalika wa quwwatika wa qudratika atini atina ma ataita ataita ibadakas as-solihin. solihin. Oke, silakan kepada Ya, Bu Asti. alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah melaksanakan sholat duha dan di hari Senin ini kita harus mengawalinya dengan semangat ya, karena biasanya ada yang bilang hari Senin itu adalah awal pekan yang harus baik gitu. Ketika awal pekannya baik, insya Allah selama satu pekan itu baik. Nah teman-teman, jadi hari ini itu ada dua materi yang akan disampaikan ya. Materi pertama itu tentang penjelasan review lagi PBL tahap 2 bagian 2 tentang mencari data atau pengetahuan referensi, dan yang kedua materi SBDP tentang seni rupa 3 dimensi yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi. Nah, tadi kita sudah berdoa duha, sudah berdoa. Kita buka yuk dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, doa mau belajarnya sudah dibaca belum tadi? Udah ya, sebelum sholat duha. Jadi mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Karena ada dua materi yang akan disampaikan, tetap fokus ya. Baik teman-teman, nanti Bu Asti akan membantu Pak Dery untuk share screen modul PBL ya Bu Asti. Ini maaf, Pak, saya nggak bisa share screen. Kenapa yang nggak ada pilihannya? Biasanya langsung muncul, tapi ini nggak ada. Padahal saya udah buka file. Gitu. Sebentar. Oke. Baik, sekarang teman-teman kan udah pegang modul PBL 2 ya, PBL 1 tahap 2. Sekarang tolong dibuka bagian yang tahap 2 bagian 2 yang mencari referensi pengetahuan. Nah, di situ ada yang berbeda dibandingkan modul sebelumnya, yaitu teman-teman dipersiapkan leadership tools ya. Di situ ada beberapa tools, diagram atau chart yang bisa teman-teman gunakan. Biasanya sih kalau Pak Dery lihat ya dengan hasil analisis karakteristik wilayah ASEAN, beberapa chart yang mungkin bisa teman-teman gunakan, misalkan line chart, kemudian bar chart gitu ya, itu bisa digunakan bagi teman-teman. Misal teman-teman, oke, aku mau gunain line chart untuk menampilkan kondisi penduduk gitu ya di Singapura misalkan. Nah, teman-teman cari misalkan data selama 5 tahun terakhir. Bagaimana sih pertumbuhan penduduk di negara Singapura, apalagi misalkan dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang meninggal dunia, sehingga pasti jumlah penduduknya itu mungkin berkurang, atau meskipun pandemi tetap bertambah gitu, karena angka kelahirannya tinggi gitu ya. Meski pandemi tapi angka kelahirannya tinggi gitu. Bisa aja terjadi ya. Nah, terus kalau bar chart gimana Pak Dery? Nah, sama juga, kalau bar chart itu dia bedanya menggunakan seperti diagram batang gitu ya, ada diagram batang. Sedangkan kalau line chart itu dia hanya garis-garis saja.
Lalu misalkan teman-teman, aku mau cari ini dong, diagram Venn gitu. Itu kan dia ada irisan-irisan ya. Coba teman-teman mau menampilkan kira-kira suku-suku yang ada di Singapura, Malaysia, sama Indonesia. Ternyata ada satu suku yang beririsan gitu, yaitu suku Melayu misalkan. Ternyata Melayu itu di Singapura ada, di Indonesia ada, di Malaysia ada. Nah, ternyata diagram Venn yang beririsan itu adalah suku Melayu gitu. Terus teman-teman misal mau pakai fishbone diagram. Pak, aku mau pingin fishbone diagram dong Pak, karena bentuknya memang menarik, terus juga beda aja dibanding diagram yang lain karena dia kan seperti ikan gitu, tulang ikan, duri ikan. Nah, boleh aja misalkan teman-teman mau menampilkan beberapa tempat gitu ya, tempat wisata yang ada di Malaysia misalkan, bisa menggunakan 10 tempat wisata favorit di Malaysia misalkan, menggunakan fishbone itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan diagram tersebut untuk lebih menarik lagi tampilannya. Nah, ini teman-teman bisa mencari referensinya dari mana aja. Nah, pertama bisa dari video teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari video, bisa dari YouTube, bisa dari link-link yang lain, video tentang negara yang teman-teman pilih. Kedua, melakukan kunjungan, karena kan kita belum bisa melakukan kunjungan, meskipun ternyata teman-teman tahu nggak, Singapura tuh udah buka border negara, cuma beberapa negara aja sih yang boleh masuk. Kalau nggak salah Indonesia belum boleh masuk deh, tapi dia masih bisa harus karantina dulu. Kemarin baca di Singapura Guidebook itu Swiss, kalau nggak salah Swiss udah bisa masuk. Swiss, kebanyakan sih negara-negara Eropa ya, itu yang bisa masuk ke Singapura. Terus nah, kunjungannya dengan acara apa Pak Dery? Bisa teman-teman, kemarin ada saran dari Fatir, kita bisa menggunakan Google Earth. Nah, pakai Google Earth bisa, atau sekarang banyak kok virtual tour. Boleh aja virtual tour negara-negara gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses. Contohnya Singapura Guidebook gitu ya. Ada virtual tournya. Terus simulasi bermain peran. Ini kan misalkan ada yang mau bermain peran, ada yang sebagai turis, ada yang sebagai guide wisatawan menjelaskan kepada turis. Bisa wawancara pembicara tamu atau narasumber. Nah, ini misal teman-teman, Pak, aku punya saudara nih di Malaysia, aku punya saudara di Thailand. Ya udah, misalkan ditelepon, izin dulu, aku boleh nggak misalkan tante atau om atau apa gitulah, minta pertolongan untuk cari tahu kayak kondisi terkini misal di Thailand itu gimana sih gitu kan, narasumbernya bisa. Terus membaca buku atau artikel, bisa dari ensiklopedia, atau teman-teman bisa cari artikel di internet ya, googling gitu, banyak kan blog-blog gitu yang menjelaskan tentang ASEAN ya, atau teman-teman bisa mencari referensi dari itu juga. Percobaan. Nah, percobaan ini memang kan kalau IPS itu dia lebih kualitatif ya, maksudnya tuh untuk percobaan juga agak sulit gitu ya untuk sosial itu. Jadi untuk sosial ini nggak, untuk percobaan nggak apa-apa, teman-teman tidak perlu melakukan. Kalau lain-lainnya teman-teman bisa, misalkan Pak, aku punya data bahkan misalkan aku punya loh Pak makalah tentang ASEAN, itu boleh tuh, makalah, laporan gitu ya, boleh ya, dipersilahkan.
Nah, tadi yang awal Pak Dedi jelaskan, kita bisa menggunakan leadership tools untuk menjelaskan pengetahuan atau data referensi yang kita dapatkan gitu ya. Banyak tools yang bisa kita gunakan. Boleh scroll ke bawah, Bu. Nah, ini yang tadi pada dijelaskan ya. Tadi udah pada dijelaskan tentang bar chart, terus line chart, Venn diagram gitu kan. Misalkan flow chart. Pakai apa ya flow? Kira-kira aku mau pakai flow chart Pak Dedi. Kira-kira apa dia kan itu diagram air ya. Oh, misalkan bisa menjelaskan proses bagaimana misalkan proses Singapura itu dari awalnya dia itu sebenarnya adalah gabungan dengan Malaysia, terus akhirnya dia bisa merdeka gitu ya di bawah dulu tuh Lee Kuan Yew ya perdana menterinya gitu ya, menjadikan Singapura yang dulu pelabuhan tapi akhirnya bisa jadi negara. Itu bisa dijelaskan tambahan tuh jadi flowchart perjalanan Singapura akhirnya bisa jadi negara merdeka gitu. Keren. Terus diagram prioritasnya. Jadi ini bisa diurutkan dari yang pertama misalkan kayak di Indonesia tuh ada 5 wisata prioritas ya, kayak Danau Toba, terus apalagi ada yang tahu? Danau Toba, Candi Borobudur. Candi Borobudur, ya pintar. Siapa lagi? Raja Ampat. Raja Ampat, pintar. Terus 2 lagi apa? 5 wisata prioritas. Nah, nanti itu bisa misal, oh ternyata bukan Indonesia aja yang punya 5 wisata prioritas ini. Ternyata Malaysia, Singapura juga bisa. Apalagi kan Malaysia itu dia punya tagline, kalau Indonesia kan Wonderful Indonesia, kalau Malaysia Truly Asia. Jadi wah ternyata ada 5 wisata prioritas juga nih di Malaysia. Jadi pengetahuan juga kan itu masuk ke sektor ekonomi ya. Jadi teman-teman, wah keren nih kalau dibikin diagram seperti prioritas gini. Terus brainstormer atau ini ya peta pikiran gitu. Teman-teman bisa misalkan buat brainstormer ini intinya misal tentang sosial, ekonomi, budaya, misal tentang budaya Pak Dery. Ternyata budaya di kita yang jarang dibahas itu Myanmar. Budaya di Myanmar itu dia ada perempuan yang lehernya tuh kalau dia bertambah umur dia tuh ditambahin gelang gitu lehernya. Jadi lehernya tuh panjang kayak jerapah. Itu apa ya namanya budaya apa ya? Di Myanmar itu ada kayak gitu. Jadi si lehernya itu ditambah gelang. Jadi lehernya tuh memanjang gitu. Oh, yang gede gitu. Itu ya Pak Dery ya, yang hitam. Jadi gelangnya tuh di leher itu. Terus nah itu budaya bisa dijelasin tuh itu budaya apa, dijelasin gitu. Itu salah satu budaya unik loh, nggak ada di negara lain kayaknya yang perempuan-perempuannya dianggap cantik ketika dia menggunakan gelang sampai bertumpuk sampai lehernya memanjang gitu ya, bisa dijelaskan. Terus teman-teman juga bisa tadi synergizer ya, diagram yang bersinergi bersama-sama. Misalkan ini tentang politik, misalkan tentang kondisi politik, teman-teman bisa dilihat gitu. Oh misal di tengah-tengah ditulis misal di tengah-tengahnya itu ditulis kerjasama budaya antara Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, karena mereka kan termasuk negara serumpun. Nah di tengah-tengah terus brainstormernya apa, ting itu kan menunjukkan bahwa kerjasama gitu. Jadi di tengah-tengah kerjasama itu tadi kerjasama budaya negara serumpun. Terus nanti panah-panahnya apa sih bentuk kerjasamanya, kerjasama budayanya gitu. And then
Sepertinya untuk stop and think, Gantt chart, terus goals planner masih ini ya, nggak begitu bisa. Tapi kalau teman-teman bisa ngulik-ngulik, kira-kira pakai diagram itu juga dipersilakan. Tadi yang udah Pak Dery sebutkan sih diagram-diagram tadi, itu yang Pak Dery sarankan ya, sehingga teman-teman bisa menampilkan presentasi yang baik gitu, menampilkan tampilan buku yang menarik, sehingga bukan hanya tulisan tangan saja, tapi ada data yang dimuat dalam suatu diagram atau chart. Oke, boleh ke bawah. Ya, seperti biasa ya, jadi ketika teman-teman mencari referensi, selalu menuliskan rincian hasil data yang diperoleh. Dari mulai topik, judulnya, sumbernya, tokohnya, terus kemudian penjelasan dalam video. Ya, Pak Dery sih kami minta gitu ya, untuk teman-teman mencari referensi ini jangan hanya dari satu gitu ya. Misal, kan kita udah ada Bupena, Pak Dery, ya udah aja dari Bupena. Pak Dery kan udah coba buka-buka Bupena, emang sih lengkap gitu ya, cuma istilahnya teman-teman cari dari referensi lain agar ada wawasannya tambah gitu ya, bukan hanya dari satu sumber saja. Minimal 3 lah ya, jadi teman-teman bisa membandingkan nih, oh aku dapat sumber dari Bupena, minimal banget dari Bupena. Kemudian aku juga coba kemarin misalnya nelpon saudara saya yang ada di Singapura gitu kan. Terus juga saya juga cari data yang relevan gitu ya, dari YouTube, dari buku-buku, artikel-artikel gitu kan di internet, itu bisa ya. Jangan sampai cuma satu doang dari Bupena. Ketahuan loh. Tadi udah baca kan Bupena ya, ketahuan banget kalau dari tumplak dari Bupena. Ya. Terus boleh ke bawah. Ya. Kunjungan lapangan, tempatnya. Kalau tempat kan kita kan bisa kunjungan lapangan, ya minimal teman-teman bisa virtual. Kayak tadi Pak Dery ya kan, Pak Dery suka banget tuh lihat Singapura Guidebook. Nah, tinggal tempat tujuan ya udah Singapura dalam kurung misalkan Singapura Guidebook dari internet gitu, virtual tour-nya. Lalu informasi yang saya dapatkan apa dituliskan misalkan ya tentang tempat wisata, tentang informasi bahwa Singapura udah membuka border negara gitu ya, untuk beberapa negara yang sudah diperbolehkan gitu, itu kan bisa masuk juga. Terus boleh scroll ke bawah. Saya melakukan simulasi bermain peran. Judul permainan perannya apa? Misal permainan turis dan tour guide gitu kan, turis dan tour guide. Aku habis dari Batu Cave di Malaysia gitu ya, kan ada patung apa ya, Buddha yang segede gaban gitu ya di Batu Cave juga. Nah, terus teman-teman jelasin tuh misalkan bermain perannya tuh seperti apa, intinya tentang apa gitu ya, ceritain. Mewawancarai tadi, wawancara om aku yang ada di luar gitu kan, atau boleh juga wawancara sahabat ayah bunda, boleh juga gitu ya. Boleh membaca bukunya, buku apa judulnya selalu ya. Ya. Yuk. Yuk kita masak yuk. Mana tadi itunya? Ininya, yuk. Yuk. Oke, Pak Dery lanjutkan ya. Tadi noise. Terus lanjut ke bawah, Ibu. Habis membaca buku ada apa lagi, Pak Dery? Boleh minta tolong ke bawah, Ibu.
tadi dari internet bisa, kemudian dari apa namanya sumber-sumber lain. Yang penting teman-teman selalu ada diingatkan untuk menuliskan apa yang kamu dapat, sumbernya dari mana. Jadi teman-teman tuh bisa bertanggung jawab, bukan hanya copy paste gitu doang ya. Apalagi dari internet kan itu ada hak ciptanya ya, jangan cuma copy paste gitu. Makanya nanti di akhir di buku itu Pak Dery minta teman-teman ada seperti daftar pustakanya, misalkan aku dapat dari buku apa, siapa penulisnya, tahun terbit gitu ya, biar jelas gitu. Kemudian selalu ya teman-teman untuk mengisi jurnal harian dan juga foto kegiatan. Sekali lagi untuk jurnal harian kan itu di setiap hari, kemudian untuk foto kegiatan jika memang teman-teman ingin langsung jebret gitu ya, nanti aja di akhir ngeprint banyak, ya nggak apa-apa, dipersilahkan gitu ya untuk ngeprint jurnal hariannya nanti aja, ngeprint foto kegiatannya di akhir aja. Enggak gitu ya. Tapi nyimpen Google gitu ya, itu boleh juga dipersilahkan, tapi teman-teman buat folder sendiri nanti laporan ke Bu Asti, Pak Dery sama Bu Wiwi. Ini aku udah ya, misalkan Dede Dery udah ngirim foto kegiatannya di folder ada Dede Dery 6B misalkan. Okra, oh gitu dipersiapkan. Asal konfirmasi. Jadi nanti ibu bapak guru bisa akses ngelihat, oh benar ternyata Dede Dery itu dia sudah kegiatannya gitu deh teman-teman. Itu sih yang bisa ada disampaikan ya. Ini pasnya dari 8.15 untuk penjelasan tentang PBL tahap kedua bagian 2 ya. Kan teman-teman nih, karena ini tahap 2 bagian 2 ini kan teman-teman bisa kayak ngulik-ngulik kepoin negara gitu ya. Kepoin negara dengan cara ya teman-teman gitu bisa dari berbagai sumber. Jadi teman-teman silahkan cari berbagai data gitu ya yang ingin teman-teman dapatkan. Yang ada diingatkan lagi yang harus teman-teman bahas yaitu karakteristik geografis beserta pemanfaatannya, lalu karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik ya, sehingga nanti harapannya sih bukunya jadi lengkap ya. Gitu. Nggak apa dari makin penasaran. Soalnya tau nggak kemarin teman-teman tanggal 8 Agustus itu hari apa? Kemarin hari apa coba 8 Agustus? Ada yang tahu? Kemarin 8 Agustus hari apa? Hari Kucing Sedunia. Hari Kucing Sedunia, benar, International Cat Day. Ada satu lagi apa? Terkait materi kita dong, sayang. Apa? Kemarin itu Hari ulang tahun ASEAN. ya, kemarin itu ASEAN Day. Ya, tepat 8 Agustus. Itu kan ASEAN didirikan ya. Kemarin itu ASEAN Day, tapi bertepatannya sama weekend sih ya. Jadi nggak begitu, apa namanya, euforianya tuh nggak begitu dapat banget ketika rayakan. Tapi di Instagramnya sih, di Instagramnya ASEAN tuh pada pakai filter-filter happy birthday gitu buat ASEAN Day gitu ya. Nah, ternyata ASEAN Day sudah dari tahun 67 kan ya. Berarti 67 ke 2021 berapa tahun tuh? Coba 2021 dikurangi 1967 berapa tahun? Ayo, 54. nah, sekitar segitu ya. Jadi udah tua banget ya, udah tua nih pernah di negara-negaranya gitu. Karena kan memang ASEAN itu menjadi organisasi regional gitu ya, Asia Tenggara. Oke teman-teman, itu sih yang bisa pada disampaikan karena untuk selanjutnya pasti akan menyampaikan materi hari ini yaitu seni budaya dan prakarya dengan topik
seni rupa 3 dimensi, seni patung. Kok Pak Dery, kenapa sih kita harus belajar seni patung? Kan patung itu dilarang di Islam, gitu kan? Terus berarti kalau patung itu kan seperti membuat berhala dong. Kan nggak boleh, pas zaman Nabi Ibrahim aja berhala dihancurkan. Lata dan Uzza aja dihancurkan. Nah, bukan berarti kita mau buat sesembahan patung untuk kita untuk kita menyembahnya gitu. Tapi kita belajar bagaimana cara membuat patung, ada unsur budaya di situ, budayanya apa gitu. Terus pengetahuannya apa, bukan berarti kita belajar tentang patung itu untuk sesembahan, untuk kita menyembah patungnya, bukan ya. Ya kali kan kita mah nggak boleh nggak boleh menduakan Allah gitu ya. Jadi kita belajar tentang materi patung inti untuk eh, menambah pengetahuan, kemudian di dalamnya itu ada budaya. Dan tahu nggak teman-teman ya, ini Pak Dery izin share informasi. Jadi nih aku apa namanya copy paste di ini ya, di chat everyone. Wait. Nah, udah ada nih ya, ini dari goodnewsfromindonesia.id. Jadi Indonesia apa namanya, patung-patung yang di luar negeri itu ada 3 patung yang senilai 1,2 M ya, 1,2 M dikembalikan dari Manhattan, US. Jadi kalau di kita mah kayak bupatinya gitu ya, itu tuh Bupati Manhattan menghubungi pihak apa namanya, Museum Indonesia untuk ini izin mengembalikan patung-patung ini. Patungnya sih emang ini kan patung Hindu ya, patung Dewa Siwa, patung apa yang nilainya sekitar 500 jutaan gitu ya. Jadi kalau ditambah-tambahin kan ada 3 patung sekitar 1,2 M, bayangin itu ya. Dan ternyata teman-teman banyak sih patung-patung atau artefak-artefak peninggalan Indonesia itu yang justru dicuri, ada di luar negeri. Jadi makanya Indonesia, alhamdulillah ya, yang kemarin itu, ini infonya tanggal 2 Agustus kalau nggak salah. Ya, dari Manhattan itu mengembalikan patung ke Indonesia. Tapi untuk lebih lengkapnya ya tentang materi patung ini akan dijelaskan oleh Bu Asti. Kepada Bu Asti dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dery. Masya Allah. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Asti terdengar jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bu Asti mau memberitahu dulu materi kita hari ini seperti yang sudah dibahas oleh Pak Dery tadi. Pembukaan sedikit yaitu tentang patung, dan satu lagi ada tari kreasi. Betul seperti yang Pak Dery katakan, bahwa kita itu mengetahui patung bukan untuk menyembah, membuat patung bukan untuk disembah, tapi untuk dipelajari. Biar kita tahu nih bagaimana cara pembuatan patung, bagaimana apa saja alat-alatnya, tekniknya bagaimana, terus tari juga dan lain sebagainya. Biar ketika ada teman dari luar, misal teman-teman ada yang sekolahnya di luar negeri, lagi membahas tentang patung. Patung itu dibuatnya dari apa ya? Teman-teman jadi nggak jawab, jadi pas jawabnya nggak dari apa ya? Tekniknya apa ya? Alatnya apa ya? Jadi nggak jadi teman-teman tahu pengetahuannya seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Mohon maaf, Mbak Si izin share screen-nya menggunakan handphone karena sepertinya yang di laptop ini Zoom-nya belum terupdate, jadi belum bisa ya. Jadi nggak bisa untuk share screen, jadi harus diupdate dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau yang biasa kita singkat dengan SBDP. Materinya tentang patung dan tari daerah. Sebelumnya, teman-teman sudah pegang buku Bupena 6A semuanya? Sudah pegang? Yang belum silahkan di. Yang ini, Bu. Bu, saya ini. belum ngambil. Oh, yang belum ngambil. Ya, Irsyad lagi jauh, nggak dari Bogor. Jadi aja nggak bisa. Yang ini, Bu. Iya, yang 6A. Karena khawatir, kan kita virtual, meskipun Bu Asti sudah pakai modem atau wifi yang dibilang sudah bagus, yang udah recommended, tapi kita tidak tahu ya takdirnya seperti apa, seperti itu. Khawatir sinyalnya terpental-pental. Jadi Bu Asti minta teman-teman menyiapkan buku paket 6A-nya. Sudah siap? Ya. Oke, sip. Kali ini, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, tahun ajaran 2021-2022, kita akan belajar tentang patung dan tari daerah. Hari ini juga kita belum praktek, tapi kita baru mengenal teori-teorinya saja terlebih dahulu. Dengan membaca basmalah, semoga dilancarkan kegiatan hari ini. Amin. Yang pertama yang akan kita bahas itu patung. Apa itu patung dan apa saja sih patung? Ini materinya ada di buku Bupena 6A halaman 12. Silakan teman-teman dibuka di halaman 12. Boleh teman-teman digaris bawahi materi yang ada di slide ini. Jadi kalau misalnya di slide-nya adanya yang seperti ini, silakan teman-teman cari. Di garis bawahi boleh, tapi pakai pensil ya teman-teman. Karena itu buku sekolah akan dikembalikan ke sekolah. Halaman berapa, Bu? Halaman 12. Yang pertama, mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi itu contohnya lukisan dan batik. Kalau 2 dimensi berarti dia tidak timbul, hanya berupa lukisan atau batik saja, gambar seperti itu. Itu yang disebut 2 dimensi. Berbeda dengan karya seni 3 dimensi. Contohnya itu patung. Kalau patung sudah menyerupai ya teman-teman, yang 3 dimensi itu berarti sudah berbentuk, sudah menyerupai seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman terkait karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi? Bisa. Oke. Di bawah ini ada lukisan, batik, dan patung, itu contoh ya. Khawatir ada teman-teman yang belum mengetahui lukisan itu gimana bentuknya, batik itu gimana bentuknya, dan patung itu bagaimana bentuknya. Jadi Bu Asti sisipkan contohnya. Tapi Bu Asti yakin level 6 ini udah tahu lukisan yang seperti apa, sudah bisa membedakan lukisan yang mana, batik yang mana, patung yang mana. Seperti itu. Yang selanjutnya, fungsi patung. Ini masih ada di halaman 12 ya, teman-teman. Karena Bu Asti itu mengambil sumbernya dari buku Bupena. Jadi teman-teman bisa menggaris bawahi. Jadi ketika ujian nanti atau pengisian evaluasi, teman-teman bisa membuka-buka buku Bupenanya, biar bermanfaat bukunya. Fungsi patung yang pertama, fungsi patung religi. Di buku Bupenanya ada gak? Ada. Oke. Fungsi patung religi yaitu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Ini mungkin untuk yang menggunakan berhala sebagai ibadah yang bukan dari agama Islam ya. Yang selanjutnya, fungsi patung monumen. Adanya patung monumen itu untuk mengenang jasa pahlawan. Yang 6A, Kak. Kan ini baru semester 1, jadi kita masih pakai 6A. Untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa sejarah suatu bangsa. Adanya lubang buaya, dibuatkan patung lubang buayanya.
Hati-hati, baby. Terus adanya patung pahlawan yang di Monumen Pancasila itu juga sebagai mengenang jasa pahlawan atau peristiwa sejarah suatu bangsa. Contoh patung monumen apa lagi sih? Monas. Monas. Terus Monumen Selamat Datang. iya, patung selamat datang, monumen selamat datang juga. Itu jadi untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang selanjutnya patung arsitektur. Fungsinya itu sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Jadi untuk pelengkap konstruksi bangunan, misal ada yang dindingnya ada patungnya, ada patung kura-kura lah di kolamnya, terus ada patung ikan lah, jadi itu arsitektur. Terus ada patung dekorasi. Dekorasi itu sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Ada yang patungnya itu bentuknya kayak guci yang keluarin air, atau yang lain sebagainya sebagai dekorasi. Ada juga patung seni yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Ini fungsi-fungsi patung. Teman-teman harus memahaminya, mengetahuinya. Silakan digaris bawahi di buku bupenanya boleh, tapi pakai pensil ya teman-teman. Jadi nanti ketika dipinjam di angkatan selanjutnya, oh berarti ini sama materinya yang sudah dipelajari. Ini terkait fungsi patung. Yang selanjutnya, jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung ada di halaman berapa coba? Siapa yang sudah menemukan ada di halaman berapa? Jenis patung ada jenis figuratif dan non-figuratif. Yang pertama, sambil teman-teman mencari, silakan Bu Asih menjelaskan terlebih dahulu. Patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk yang realis atau nyata, namanya figuratif, realis, berarti nyata. Seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, jadi berbentuk manusia atau manusia. Bentuk hewan dan tumbuhan, patung ini nyata dalam perwujudannya. Terus ada juga bentuk non-figuratif. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan garis doang, atau melengkung, atau bulat, atau memanjang. Jadi abstrak, tidak berbentuk seperti itu. Ini jenis-jenis patung. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Silakan dibuka halaman 21. 6A 21. Kalau di kelas 6A itu di kelas 6A ya, bukan 6A. 6A itu udah pada pegang semuanya. 6B udah pada pegang semuanya belum? Buku pena si Husen. Oke, sip, mantap. Jadi buku pena ini sebagai sumber ya. Jadi membantu teman-teman juga seperti itu. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Yang pertama, alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Ada yang disebut butsir. Butsir itu jadi dikeriknya pelan-pelan. Terus ada juga meja putar. Mungkin ada yang pernah membuat dari tanah liat itu menggunakan meja putar. Ada yang pernah belum? Pernah di kota Belum. Pernah. Wah, sih mah belum sih, pengen. Gimana sih? Enak kan nggak? Enggak. Itu teh muternya gimana sih, Faris? Dia pakai kaki, bukan digoes. Kayak digoes gitu. Oh, kayak berarti kayak bentukannya Bukan kayak digoes, diputar pakai kaki.
Diputar pakai kaki. Set, kakinya muter gitu. Kakinya muter. Jadi kayak ada roda mungkin ya. Di bawahnya ada. Oh, kalau misalnya Bu Asih lihat kayaknya kadang suka ada yang mencong gitu ya. Sepertinya tidak mudah. Itu kalau misalnya bahan lunak itu apa teman-teman? Tanah liat. Tanah liat. Kalau tanah liat itu bisa ya pakai itu, berarti bahannya lunak. Berarti dia bisa dibentuk tanpa memerlukan alat. Terus ada juga cetakan. Cetakan ya, pasti tahu teman-teman udah tahu cetakan seperti apa. Kalau misalnya mau mencetak, misal bahan lunaknya itu Play-Doh, dicetak lah. Set. Pas dibuka cetakannya berbentuk sesuai cetakannya. Ya, silakan. Yang selanjutnya, alat untuk membuat patung dari bahan keras. Membutuhkan pahat dan palu. Pahat itu yang bentuk ujungnya itu lebih gepeng. Jadi semakin ke sini semakin gepeng. Seperti itu yang disebut pahat. Pahat dan palu. Kalau palu teman-teman tahu ya, palu yang seperti apa? Kota. Iya. Ya. Tok 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 pakai itu. Terus amplas. Amplas jadinya kalau misalnya bahannya keras itu diamplas. Biar apa? Biar semakin lembut. Karena biasanya bahan keras itu suka ada beragajol-beragajolnya. Seperti itu. Ini terkait alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Selanjutnya, ada teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung ada 4, yaitu teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Kalau di buku-buku pena, ada di halaman 35. Bu, kenapa ngaclok-ngaclok? Iya, karena kita pakai kurikulum 2013. Jadi yang dimana semua materi itu semua mata pelajaran disatukan satu sama lainnya. Jadi nggak bisa per mata pelajaran. Tapi karena teman-teman sudah kelas 6, jadi dibuatkanlah per mata pelajaran agar lebih mudah ketika ujian nanti. Seperti itu. Teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk. Jadi lebih mudah. Terus alat dan bahannya butsir atau biasa kita kenal dengan pisau sudip. Pisau sudip itu pisau yang kecil banget ya, yang lancip. Terus bahannya maaf typo, maksudnya tanah liat atau plastisin. Yang kedua ada teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya itu sudah pasti pahat dan palu. Bahannya itu bahan-bahan yang keras, diantaranya ada kayu atau batu. Selanjutnya ada teknik mencetak. Teman-teman sambil melihat garis bawahi yang ada di buku 6A, pakai pensil di garis bawahinya. Teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Kalau cetak tuang itu dicetakannya disimpannya di bawah biasanya. Baru kita menuangkan yang akan kita jadikan apa yang sesuai dengan cetakannya, seperti itu. Kalau misalnya cetak tekan kayak Play-Doh atau plastisin atau pasir-pasir. Pasir-pasir bisa cetak tuang dan cetak tekan ya. Itu keduanya juga bisa. Itu bahannya disimpan di bawah, cetakannya baru mencetak. Sebaliknya dari cetak tuang. Alatnya itu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Pokoknya bahan-bahan yang cair, yang lunak, yang bisa dibentuk sesuai cetakan.
Terus yang terakhir ada teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan menyusun atau membangun bahan. Namanya konstruksi, pasti membangun ya. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membuat rangka terlebih dahulu, kemudian dilem. Alatnya itu rangka bangunan atau meja putar. Bahannya tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Itu terkait teknik pembuatan patung. Yang selanjutnya ada teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ada di halaman 58 kalau di 6A. Siapa yang mau membantu Bu Asih untuk membacakan teknik pewarnaan patung? Silakan teman-teman. Aku. Ayo silakan. Halaman berapa, Bu? Halaman 58. Gak ada, Bu. Teknik 58 gak ada. Di paling Di bawahnya. Ya, di halaman 59 nih, teknik pewarnaan patungnya 58 judulnya. Kalau misalnya materinya ada di 59 di paragraf terakhir. Ada tak? Dari teknik pewarna. Ya. Setelah membuat patung dengan berbagai macam bahan yang digunakan, lebih menarik lagi jika patung tersebut diberi warna. Warna yang digunakan juga dapat sesuai keinginan. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak menggelap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat poster biasanya hanya memiliki warna dasar saja, seperti merah, biru, dan kuning, serta tambahan warna putih dan hitam. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Setelah kering, cat akrilik akan susah dihapus. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai biasanya cat poster atau cat akrilik. Ya, terima kasih Husen. Jadi itu terkait teknik pewarnaan patung ya. Bu Asih tidak menuliskan di sini terkait pengertian atau fungsi dari cat poster dan cat akrilik. Bu Asih hanya menuliskan tekniknya saja sesuai dengan judulnya. Tapi sebagai pengetahuan teman-teman, kalau misalnya cat poster itu biasanya cuman warna-warna dasar saja, yang dimana warna tersebut jika disatukan bisa menjadi warna lainnya. Kalau cat poster itu biasanya warnanya merah, biru, kuning. Ada tambahannya itu putih dan hitam. Nah, itu 5 pokok dasar, basicnya dari warna-warna lainnya. Kalau cat akrilik ada semua warnanya. Tapi kalau cat poster cuma ada 5 warna itu. Yang dimana kalau misalnya putih, warna putih digabung dengan warna hitam, itu bakal jadi warna apa? Abu-abu. Abu-abu. Seperti itu. Jadi warna utama, warna yang penting. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang pernah mencoba belum? Kalau biru ditambah kuning jadi warna apa? Hijau. Kalau nggak salah. Hijau. Kalau biru ditambah dengan kuning jadi warna hijau. Kalau kita mau mencari warna pink, tapi kita punyanya cat poster, warna apa ditambah warna apa? Merah ditambah putih. Merah ditambah putih. Terus kalau
Warna apa lagi yang ditambah dengan apa-apa? Merah, biru, Jadi apa? ungu. Jadi ungu. Merah ditambah biru jadi ungu. Jadi cat poster itu cat dasarnya dari cat akrilik. Hanya ada 5 warna cat poster. Yaitu warna merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Ini terkait teknik pewarnaan patung. Terima kasih teman-teman. Yang selanjutnya kita move ke tari. Karena di 3 bulan ini hanya ada 1 pertemuan SBDP. Jadi selama 3 bulan 2 materi yaitu patung dan tari dijadikan 1 pertemuan. Yang selanjutnya ada di tari. Tari itu ada di tema 2. Tema 2. Yang pertama yang akan kita bahas itu gerak tari. Silakan buka di halaman 85. Gerak tari ada di halaman 85. Siapa yang mau membantu Bu Asih membacakan gerak tari? Yang di buku. Boleh yang di buku, boleh yang di PowerPoint yang sudah Bu Asih sediakan. Silakan Fatika. Gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam, yaitu gerak tari klasik, merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Gerak tari klasik juga dapat menirukan gerakan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Contohnya gerak pada tari topeng, golek, dan tari bedaya. Gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya gerak tari reog Ponorogo dan tari ketuk tilu. Gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari tari yang sudah ada. Misalnya gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya gerak tari saman, kecak, dan tari seringi. Baik, terima kasih Fatika. Itu terkait gerak tari ada 3 bentuknya, ada 3 macamnya, ada 3 macamnya. Yang pertama gerak tari klasik. Gerak tari klasik itu yang menirukan gerak hewan, misal ketika tangan kita dikembangkan seperti ini. Bisa membentuk hewan apa? Seperti terbang. Burung. Burung bisa, kupu-kupu bisa. Jadi seperti ini, itu yang dinamakan gerak tarik klasik. Kalau tarik kerakyatan itu emosi seperti emosi manusia. Kalau misalnya kayak teman-teman kalau misalnya ngelihat reog Ponorogo, itu kan kelihatan banget ya. Kalau Basi sih takut. Senyumnya. Iya, seperti itu. Terus ada juga gerak tarik kreasi baru. Kreasi baru itu memadukan gerak tarik klasik dengan gerak tarik kerakyatan. Itu materi tentang gerak tari. Yang selanjutnya ada pola lantai. Pola lantai ada di halaman sebelahnya ya. Halaman selanjutnya maksudnya. Dari halaman 86. Saat melakukan tarik kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Ada di halaman 86 ya, teman-teman. Ini contohnya. Kalau teman-teman kurang jelas dari contoh yang di sini, ini contohnya sama dengan yang ada di buku paket 6A. Jadi kalau misalnya garis lurus, ini terbalik ya.
Yang ada di PowerPoint terbalik. Lurus yang sebelah kiri, melengkung sebelah kanan. Kalau lurus, dia ya lurus. Kalau meskipun zigzag, dia tetap lurus. Meskipun segi 4, dia tetap lurus garisnya. Jadi ketika dia mundur, mundurnya teratur, lurus, diagonal. Terus ketika dia mau ke sebelah kanan, lurusnya teratur, enggak berombak. Berbeda dengan pola garis lengkung, dia ketika mau pindah ke depan, dia harus melengkung dulu. Enggak langsung lurus ke depan, tapi dia melengkung dulu. Mau pindah ke depan, dia harus melengkung, membuat lingkaran, setengah lingkaran, sorry. Mau pindah ke depan lagi, melengkung lagi, setengah lingkaran ke kiri. Seperti itu ya teman-teman, bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi pola lantai itu ketika teman-teman menari, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu disebut pola lantai. Bergerak dari depan ke belakang secara lurus, berarti pola lantainya lurus. Tapi kalau bergerak dari depan ke belakang, dia membelok dulu, membuat setengah lingkaran, berarti dia menggunakan pola lantai garis lengkung. Selanjutnya, pola lantai pada tarian daerah. Ini ada di buku paket halaman berapa? Ada di halaman 108. 108. Pola lantai pada tarian daerah. Yang pertama, pola lantai horizontal. Maksudnya, pola lantai yang berbentuk garis lintang, jadi lurus. Namanya horizontal, berarti dia lurus. Para penari berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari. Jadi lurus, melintang, namanya lintang itu lurus. Bukan yang namanya lintang itu lurus, bukan. Namanya melintang, istilah melintang itu lurus. Lurusnya ke samping, ngederet berbaris ke samping. Terus ada pola lantai vertikal. Vertikal berarti lurusnya ke atas atau ke depan. Kalau Bu, aku gimana sih membedakan horizontal dan vertikal? Lihat horizontal hurufnya H. H itu ada garis tengahnya. Set, oh berarti dia lurusnya ke samping. Vertikal depannya V. V itu ke atas. Set. Berarti dia lurusnya ke atas. Atau ke depan. Nggak mungkin kita nari barisnya ke atas, nggak mungkin. Jadi lurusnya ke depan. Pola lantai vertikal adalah pola lantai berbentuk garis bujur. Pada penari berbaris membujur. Membujur tuh lurus ke depan. Seperti itu. Contohnya ada di sebelahnya ini. Kalau di buku paket ada contohnya juga ya. Tuh. Titik-titik-titik. Itu contohnya. Kalau yang selanjutnya ada pola lantai diagonal. Pola lantai berbentuk garis lingkaran. Kalau pola lantai diagonal itu bentuknya lingkaran. Melingkar, seperti di buku paket juga sama. Dia melingkar, yang di sini juga melingkar. Para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Itu pola lantai pada tari daerah. Bentuk-bentuk penyajian tari. Ada 3 bentuk. Itu ada di halaman Ibu lupa. Bentuk tari. Oke, sambil mencari, bacakan dulu. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Ada di halaman 95. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. 95, sorry.
Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Namanya tunggal, dia itu hanya satu orang penari. Namanya tunggal berarti cuma satu. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola lantainya dia kalau misalnya sendiri, dia bisa memutar, membentuk lingkaran. Dia bisa ke depan, ke belakang, vertikal. Dia bisa horizontal, ke samping kanan, ke samping kiri. Itu tari tunggal. Yang contoh dari tari tunggal adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Yang kedua, ada tari berpasangan. Merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Jadi kalau misalnya berpasangan, namanya berpasangan ini pasti dua orang penari. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi polanya bisa ke samping, horizontal, bisa maju mundur, ke depan, ke belakang, itu vertikal. Bisa juga dia memutar, seperti itu. Kalau misalnya dansa kan ada muter-muternya, susut, itu. Dia diagonal. Contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12. Ini dari mana sih, Bu? Nanti ada PowerPoint-nya di akhir. Terus ada juga tari payung. Selanjutnya atau yang terakhir ada tari berkelompok. Adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar. Angka 8 dan melengkung. Itu ada di contohnya tadi pola lantai lengkung ada. Contoh tari berkelompok adalah tari piring dan tari lego-lego. Itu dari mana daerahnya? Nanti ada di PowerPoint-nya. Itu bentuk-bentuk penyajian tari. Nah, ini yang terakhir. Ini tidak ada di buku paket. Boleh ditambahkan saja untuk pengetahuan teman-teman. Tari dan asalnya. Kalau tari topeng, itu dari Cirebon, Jawa Barat, dari Jawa Barat. Kalau tari golek, namanya golek biasanya dari Jawa nih. Berarti dari Yogyakarta. Siapa di sini yang ada yang asalnya dari Yogyakarta? Orang Jogja. Terus ada juga tari bedaya. Bedaya itu dari Surakarta. Ini diingat-ingat ya teman-teman, karena ini ada di kuis nanti ketika teman-teman mengisi evaluasi. Ada tari reog Ponorogo. Itu ada di Ponorogo, namanya juga reog Ponorogo, ya berarti asalnya dari Ponorogo, dari Jawa Timur. Ada tari ketuk tilu, ada di Jawa Barat. Tari ketuk tilu ini nggak jauh beda dari tari jaipong ya teman-teman. Ada tari saman, Aceh. Ini tari yang sering dipraktikkan ya. Ada tari kecak. Kalau kecak lebih ke memainkan tangan, jari-jari tangan dan mata. Harus tajam. Itu dari Bali. Tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari jaipong itu dari Jawa Barat. Tari serampang 12 nih dari Sumatera Utara. Tari payung dari Sumatera Barat, yaitu di Minangkabau, Padang. Tari piring juga dari Sumatera Barat. Siapa nih orang Padang ada? Orang tua aku orang Padang. Oh, orang tua kamu orang Padang. Tanya bisa tari piring atau tari payung nggak? Belum tahu aku. Ini biasanya ditarikan oleh penari-penari di Sumatera Barat. Kalau misalnya tari payung dan tari piring. Wah, sama Bu Asih juga punya saudara di Padang. Tepatnya di Bukit Tinggi. Terus, iya. Terus ada tari lego-lego ini dari Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir ada tari merak dari Jawa Barat. Teman-teman, bukan kita nggak boleh buat patung. Bukan kita nggak boleh menari-nari. Berarti melekuk-lekuk tubuhnya itu berdosa. Iya, betul sekali. Kita nggak boleh buat patung. Tapi kita boleh membuatnya jika niatan kita untuk mencari ilmu. Boleh membuat patung tapi tidak
tidak sempurna. Misalnya seperti di tahun ajaran kemarin di kelas 6-nya itu dia membuat patung tapi tidak sempurna. Misal matanya dia tidak sesuai dengan tidak sesuai, maksudnya enggak diwarnain. Terus tidak memiliki mulut, jadi enggak sempurna. Karena apa yang kita buat itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi buatlah yang tidak sempurna, jangan dibuat sesuai dengan bentuknya, karena nanti akan dihidupkan di akhirat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, patung itu akan diminta dihidupkan kembali di akhirat kalau misalnya patungnya, atau mau patung, mau lukisan, mau gambar. Kalau kita suka gambar orang nih, gambar muka orang atau badan orang, yang suka K-pop mungkin suka ngegambar mukanya, suka ngegambar apanya ya, badannya sebadan badan, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi ketika dipertanggungjawabkan, kita akan menjelaskan, oh berarti saya mempelajari itu untuk belajar, mencari ilmu. Jadi untuk mencari ilmu, jangan diniatkan untuk disembah atau lain sebagainya. Sama halnya dengan tari. Kita kalau misalnya ada praktek menari juga, paling yang dilihat kelompok akhwat dikelompokkan semuanya akhwat. Kelompok ikhwan semuanya ikhwan. Jadi nggak disatukan ikhwan dan akhwat karena itu merupakan aurat ya teman-teman. Jadi pekan ini hanya belajar terkait materi dan teorinya saja. Itu saja yang Bu Asis sampaikan. Nanti Bu Asis siapkan evaluasinya sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Kalau teman-teman sudah menandai di buku paketnya, silakan sambil melihat soalnya, boleh sambil membuka buku penanya. Kalau misalnya, Bu, aku lupa halaman berapanya, boleh lihat PowerPoint-nya. Karena Bu Asti membuat soal, nggak mungkin keluar dari materi yang sudah disampaikan. Baik, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya mau. Iya, silahkan. Ngerjain evaluasinya di buku atau di buku langsung pena? Ngerjain buku evaluasi. Ngerjain evaluasinya di Google Form karena Bu Pena itu cuman boleh ditandai saja, nggak boleh diisi evaluasinya seperti itu. Soalnya buku pinjaman ya. Iya, di Google Form yang sudah Bu Asis sediakan di Google Classroom. Bensa ada apa? Kenapa? Besok itu libur kan? Iya, besok kita libur. Asik, main laptop. Libur, mantap jiwa. Libur mantap jiwa. Besok tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru teman-teman. Tahun baru 2000. Selamat tahun baru. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi SBDP ini? Tidak ada. Tidak ada. Bu Asi cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi materinya sudah disampaikan. Sebelum kita tutup dengan membaca doa, saya akan ingatkan kembali hari ini ada pertemuan jadwal Parent Student Teacher Conference, yaitu pertemuan orang tua murid atau keluarga dengan murid dan guru melalui melalui Zoom meeting. Untuk hari Senin itu jam 13.00 sampai 13.30 ada Kak Aurel. 13.35 sampai 14.05 ada Kak Alfa. Jam 14.10, 14.40 ada Kak Davi. Dilanjut lagi 14.45 sampai 15.15 itu ada Kak Ale. Dan yang terakhir 15.45 sampai 16.15 itu ada Kak Syamil. Jadi siswa yang Bu Asi sebutkan tadi nanti bertemu lagi di Zoom sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ini. Nanti Bu Asi akan mengingatkan kembali ke orang tua teman-teman.
Baik, itu saja pengumuman tambahan. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Iis? Ya, jadi cek Bu Asti, teman-teman diingatkan ya, jadi memang kegiatan parent student teacher conference ini memang program baru dari sekolah, sehingga harapannya teman-teman dan juga ayah bunda bisa mengikutinya, ayah atau bunda atau perwakilan ya gitu, jadi bisa mengikutinya sehingga end in mind dalam program tersebut bisa tercapai gitu. Dan untuk apa namanya, kan kita sudah selesai nih di tahap harusnya udah teman-teman udah selesai tuh yang PBL 2 tahap 1. Halo Pak Dery. Pak Dery nggak freeze. Iya, sepertinya terputus. Pak Dery sedang dalam perjalanan. Jadi boleh diingatkan kembali teman-teman yang lainnya untuk mengisi PBL-nya sesuai. Jadi ketika pagi itu kan suka ada penjelasan PBL. Sambil dijelaskan teman-teman diisi. Jadwal hariannya jangan lupa diisi setiap hari. Jadi jangan sampai ketika dikumpulkan itu masih kosong. Mubazir teman-teman. Malah jadi pertanggungjawaban teman-teman nanti. Yang diamanahkan yang untuk ditulis, tapi ternyata tidak ditulis, tidak dikerjakan. Dicicil dari sekarang ya teman-teman. Pak Dery udah aman? Oke. Aman. Sekian ya, itu di materi tentang PBL oleh Pak Dery, kemudian materi tentang SBDP. Tentang materi SBDP yang disampaikan oleh Bu Asti, materinya tentang patung dan tarik kreasi. Semoga hari ini materi-materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan dipimpin oleh leader of pray kelas 6A, 6B, dan 6C. Kak Dafa, Kak Husen, dan Kak Irsyad. Ya, silakan. Sikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Dery, Bu Asti. Assalamualaikum. Dadah. Awan dahau. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bu Asti izin live meeting ya. Assalamualaikum. Dadah, sampai bertemu hari Rabu. Iya, sampai ketemu hari Rabu. Besok kita libur.